Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil iflaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun al mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun samun asar hayatul ilmu kalamus misnama wa jaidun li fadlihi wa adlihi tadun li kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya zawil faqala bisirri wa tablighi wal amana wa jaidun fi hablihim min aradi bi ghairi nafsi takhafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin faqad li khamsina bi hukmin wajibin tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fa haqqi wa dhanim hum adamun idrisu Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Dahriya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal malakul ladhi la abi wa la akla la syurba wa la nahwa lahum tafsiru ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkarun Nahirun wa Raqibun wa Ka'idun Malikun wa Ridwan Muqtada Arba'atun min kutubin
habis. Habis fotokopi. Satu lagi. Lanjut lanjut. Enggak ada fotokopi. Kayak orang baru masuk Islam. Bacanya nggak pas gitu. Jadi nggak kena gitu. Wanya gitu masuk, kamu wanya belum gitu. Waroki pun itu tadi itu salah. Belum, ntar lagi nanti kita nggak boleh ingkar janji jam 8 jam 8. Udah. Nanti kurang 1 menit. Oh lewat 1 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasan Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kitab Aqidatul Awam, yaitu hari yang kedua. Pada bait atau nazam qala an-nazim rahimahullah, falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baligh al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Enggak, apa ini suaranya? Falhamdu, adapun segala puji, diartikan segala karena puji itu ada 4. Lillahi adalah milik Allah. Falhamdu itu sebagai mubtada. Lillahi jar majrur menjadi khobarnya. Al-Qadimi yang maha dahulu, Al-Awwali yang awal, Al-Akhiri yang akhir. Jadi ada tulisannya itu yang pakai waw, wal akhiri, ada yang nggak pakai waw. Makanya kalau mendengarkan al-akhiri itu yang tidak menggunakan waw. Wal akhiri dan yang akhir yang menurut artinya yang cocok nggak pakai uwa gitu, karena naat yang kedua daripada kodim. Al-awwali naat pertama, al-akhiri naat kedua, yang itu naat. Al-baqi yang kekal, bila tahawuli tanpa perubahan. Al-mufrodatu, mufrodat perbendaraan kata. Alhamdu, kata alhamdu lughatan menurut bahasa, as-sana'u yaitu sanjungan, bil lisani dengan lisan, dengan mulut. Ala jami'il ikhtiyari, alal jamili, atas kebaikan atau keindahan. Al-ikhtiyari secara bebas.
ma'a jihati ta'zimi, serta bertujuan mengagungkan. Sawa'un kana, sama saja ada, fi muqabalati nikmatin, dalam menerima nikmat, amla atau tidak. Wasar'an, dan menurut syariat, fi'lun, yaitu perbuatan, yumbi'u, yang timbul, an ta'zimil mun'imi, untuk mengagungkan Allah yang memberi nikmat, atau untuk mengagungkan yang memberi nikmat, bisa babi kaunihi, karena sebab adanya mun'im tadi. Mun'iman adalah memberi nikmat, khobarnya kaunun. Walau ala ghairil hamidi, walaupun atas selain orang yang memuji. Wasawa'un kanaf, wasawa'un kana, macet lagi. Kenapa dia? Puntak. Iya, apa baterainya? Mungkin iya, Pak. Terus iya. Walau ala ghairil hamidi, walaupun pada selain orang yang memuji. Wasawa'un, dan sama saja kana adalah, al-fi'lu, perbuatan itu, zikron, merupakan sebutan, menyebutkan, bilisani, dengan mulut, au mahabbatan, atau kesenangan atau kecintaan, bil janani, di hati. Au amalan, atau melakukan atau mengamalkan, bil arkani, dengan anggota tubuh. Al-Qadimi, Allah yang maha dahulu. Al-Mawjudi, yaitu yang ada. Alladzi laisa liwujudihi, yang tidak ada, liwujudihi, pada wujudnya, ibtidaun, permulaan. Wal mawjudil ladzi, dan yang ada, alladzi lam yazal, yang tidak sirna. Al-awwalu, yang pertama, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, bila bidayatin, tanpa permulaan. Al-akhiri, yang akhir, ba'da kulli syai'in,
sesudah segala sesuatu bila nihayatin tanpa akhiran, tanpa terakhir, pemungkas. Al-baqi ad-daimi. Kata al-baqi artinya yang kekal. Alladzi la yazulu, yang tidak sirna. Bila tahawuli artinya bila taghayyurin, tanpa perubahan. Wawa, dan dia kata bila tahawulin tafsirun lil baqi, adalah menafsiri, menerangkan pada kata al-baqi. Asyarhu, penjelasannya. Wa abda'u aidon, dan saya memulai juga idhofian, dengan memulai yang tidak hakiki, fi ta'lifi hadhil mandumati, dalam mengarang nazom ini, bilhamdillahu, dengan memuji padanya. Ai bitsana'i, yaitu dengan menyanjung, alallahi, pada Allah, al-qadim, yang maha dahulu, al-awwali, yang awal, al-akhiri, yang akhir, al-baqi, yang kekal, bisana'i, saya menyanjung dengan lisan, bil lisani, dengan lisan, ma'a ta'zimihi, serta mengagungkannya. Wa'tiqadi anna kulla thana'in, dan meyakini bahwa setiap pujian atau sanjungan thabitun lahu, yaitu tetap padanya. Awalan, yang pertama kalinya, amalan, karena mengamalkan, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap segala sesuatu, dzibalin, yang penting, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai padanya, bilhamdilillahi, pada memuji kepada Allah, fahuwa aqta'u, maka dia adalah seperti hewan yang putus anggotanya. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu, dan lainnya. Wa hasanahu, dan menghasankannya, mengatakan hasannya, Ibnu Solah, Isa Ibnu Solah. Lanian, yang kedua, adaan li haqqi syai'in, yaitu melaksanakan hak sesuatu, mimma yajibu alaihi, dari apa-apa yang wajib atasnya, min syukrin na'mai, dari syukur atas nikmat-nikmat, allati minha, yang diantaranya, ta'lifu hadhil mandumati, menyusun nazoman ini. Pada penjelasan bait yang kedua, enggak, kamu kasih kipas angin sini, enggak? Oh, cuma satu. Ya nanti dipikirkan. Nazim, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki,
tapi memulai yang enggak hakiki dengan alhamdulillah. Karena memulai yang tidak diawali dengan apa-apa itu namanya memulai dengan hakiki. Dengan memuji kepada Allah yang qadim, yang awal, yang akhir, yang kekal dengan lisan, serta mengagungkan kepada Allah. Alasannya menurut kitab ini, memuji itu karena mengamalkan sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'u. Setiap segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka seperti hewan yang kurang atau putus anggotanya. Dalam arti tidak sempurna gitu maksudnya. Yang kedua, syukur kepada Allah karena nazim itu sudah berhasil menyusun nazoman ini. Ini menurut kitab ini ya. Selain daripada itu, dimulai yang kedua dengan ibtidaan idhafiyan, tabarrukan bi Fatihatil kitab, yaitu mengambil barokah dengan Fatihahnya Al-Quran itu dimulai dengan alhamdulillah. Itu yang ketiga alasannya. Selain daripada itu yang keempat, setiap permulaan doa dan akhirnya itu dimulai dengan hamdalah. Itu yang keempat. Yang di kitab ini tadi ada dua. Yang kelima, akhir doa orang mukmin di surga itu juga menggunakan alhamdulillah. Maka dikatakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu dapat pinjaman ya. Ibu hari ada dua, dipinjam orang satu, jadi tinggal satu. Ini minjem kita. Kita yang meminjami dan kita minjam. Apa? Maksudnya anginnya agak sana aja, nanti kemana? Oh nggak apa-apa, di tengah aja ya. Ustadz kalau nggak tahan di sini. Enggak, saya tahan. Tahan ya. Kalau nggak tahan, Ustadz di sini. Karena itu setiap segala sesuatu itu dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Dan setiap ngarang kitab, kalau kamu nanti jadi pengarang, itu sunat dimulai dengan membaca atau menulis alhamdulillah. Mana tahu kamu berhasil mengarang gitu, kan nggak tahu nasibmu. Entah jadi ulama, entah jadi ularma gitu. Gitu. Kalau mengarang nanti mulai dengan alhamdulillah. Karena biasanya pengarang-pengarang kitab itu memulai kitab itu dengan bismillah dan alhamdulillah. Kemudian sholawat Nabi.
kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian nyebutkan dirinya sendiri, terus nyebutkan nama kitab, dan kemudian amma ba'du. Itu biasanya kayak gitu. Sigot, kata-kata itu sigot. Yang paling bagus menurut Imam Nawawi itu alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Imam Nawawi disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 26, paling bagus-bagusnya sigot atau ibarat itu adalah dalam hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu persis dengan Al-Quran, ngikuti Al-Quran. Makanya saya kalau muqaddimah selalu saya membaca alhamdulillahirabbil alamin, bukan berarti nggak bisa yang lain gitu ya. Pak Ustadz itu katanya kan, cuma alhamdulillahirabbil alamin saja, dia yang bahlul. Itu yang paling afdol menurut Imam Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin, baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah, karena yang tidak dimulai dengan syahadat khutbah itu juga kurang sempurna. Baru sholawat. Maka dikatakan di sini apa maksudnya arti memuji? Memuji itu menurut bahasa menyanjung dengan ucapan atas kebaikan secara bebas. Artinya tidak secara darurat, tidak secara keharusan, dengan tujuan mengagungkan baik menerima nikmat atau tidak. Misalnya kalau Zaid itu memuliakan kamu dengan memberi makanan yang enak itu, terus kamu mengatakan Zaidun karimun, Zaid itu mulia, berarti kamu menerima nikmat dari Zaid, terus kamu menyanjung dengan ucapan kata-kata Zaidun karimun, Zaid itu adalah baik karena kamu dapat nikmat. Itu namanya alhamdulillah menurut bahasa. Memuji atas kebaikan orang karena mengagungkan dalam rangka menerima nikmat atau tidak. Atau yang tidak memberikan nikmat, misalnya kamu ketahui bahwa Zaid itu sholatnya bagus, dengan adab-adabnya, waktunya tepat, terus kamu katakan Zaidun rajulun sholihun, Zaid itu orang soleh. Itu sanjungan ya. Kalau misalnya ada orang yang sholatnya bolong-bolong, terus kamu mengatakan Zaidun rajulun tolihun gitu ya, itu bukan pujian, itu menjelekkan ya. Karena sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat isya gitu udah jam 2 gitu. Gitu. Bangun tidur gitu baru isya gitu ya. Ya. Sholat subuh gitu jam 10, jam 7 gitu ya. Itu namanya subuhnya dijemur gitu ya. Tapi menurut syariat itu tadi menurut bahasa memuji gitu ya, baik dapat nikmat atau tidak. Menurut syariat satu perbuatan yang timbul dari mengagungkan yang memberi nikmat
Sebab memberi nikmat baik kepada orang yang memuji ataupun orang yang tidak memuji. Satu perbuatan itu timbul mengagungkan atas orang yang memberikan nikmat. Perbuatan itu bisa saja berupa lisan. Misalnya kamu muji kepada Allah, alhamdulillah, karena Allah memberikan nikmat. Nikmat misalnya rezeki. Maksudnya rezeki itu apa saja yang diambil manfaatnya, bukan rezeki itu ya. Nanti nyaut aja di hatinya itu ya. Saya itu saya katanya. Ya. Itu GR itu ya. Atau memujinya dengan kecintaan di hati, senang kepada Allah, lebih senang daripada yang lain-lain. Cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada lebih cinta kepada istrinya atau calon istrinya. Lebih cinta ngaji daripada nunggui istrinya gitu. Ya. Itu ya. Atau istrinya diajak dua-dua, kayak si Rajak ini. Istrinya masih satu. Ya. Atau satu saja gitu ya. Iya. Bukan doa itu ya. Itu cuma pertimbangan. Ya. Jadi harus ditimbang-timbang. Atau pujian itu dengan dilaksanakan dengan refleksi anggota tubuh. Artinya dengan beribadah. Sholat itu berarti bersyukur atas nikmat Allah. Dikasih rezeki, nggak kerja pun makan gitu ya. Kerja juga makan. Diem aja pun udah ada yang nganter misalnya. Dari kecil pun kayak begitu. Udah dikasih rezeki sama mamanya air susu ibunya sampai 2 tahun. 2 tahun disapi. Kalau nggak mau, teteknya itu dikasih balsem. Baru terus nggak mau gitu, balsem katanya kan. Nah, terus nggak mau gitu. Bukan dikasih tai lembu ya. Tai lembu itu programnya si Hasan makan cacing. Jadi karena itu memuji itu ada 3, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Perbuatan itu yang sholat, udah dikasih makan pun gak sholat, itu namanya gak syukur. Dikasih sehat, sakit sikit aja sedih takut, gitu ya. Takut mati, takut gak bisa kerja. Kalau aku nggak kerja bagaimana katanya kan? Semana aku nggak kerja katanya kan? Matilah kau gitu. Ya. Ada yang nggak kerja pun, ada yang ngasih makan 2 hari dikasih makan orang. Siapa San? Yang 2 hari dikasih makan orang. Iya. Yang pergi tempat saudaranya. Kan nggak kerja dikasih makan. Itu kan nikmat yang luar biasa, makanannya pun enak pula. Bukan sayur kol sambal goreng
apa tempe, tapi dikasih enak. Biasanya tamu itu kan dikasih yang enak. Memang wajib menghormati tamu. Makanya dulu kalau kiai masak enak itu karena ada tamu. Sama hari Jumat itu biasanya kiai masak enak. Terus datang dipanggil yang kira-kira mau datang kawannya gitu, datang ke rumah ya kami masak itu. Terus makan cerita-cerita ketawa-ketawa baru pulang gitu. Dikasih rezeki dari Allah Ta'ala yang banyak sekali. Ya bernapas, diwujudkan ke dunia. Untung kau diwujudkan ke dunia. Kalau diwujudkan ke alam jin, nggak nampak kamu. Jadi jin lah, ya. Makanya udah dikasih rezeki nggak ibadah itu berarti nggak syukur. Kasih tahu sama orang itu, kok dikasih makan siapa? Kerjalah. Yang ngasih makan itu Allah. Nge-grab nggak nge-grab ya makan, ya kan? Selamanya sebelum kamu nggak nge-grab apa nggak makan? Ada WTS Seno itu nggak ditanya, kenapa kok kayak gini? Cari makan, Pak, katanya. Sebelum kamu kayak gini apa nggak makan? Ya makan, Pak, katanya. Kalah dia ya debatnya. Iya ya, sebelum ini aku juga makan, katanya. Kok kayak gini untuk cari makan, katanya kan. Ya. Jadi enak. Ada orang anak perempuan yang aku nggak bisa hidup tanpa dia, katanya kan. Gitu ya. Ya, aku harus nikah sama Arif misalnya ya. Mamanya pun bilang, berapa tahun yang lalu sampai kecil, sampai umur sebelum kamu kenal si Arif, apa kamu gak bisa hidup? Arif belum muncul. Iya juga ya, katanya kan gitu. Berarti dibantah, terbantahkan itu. Arif sebelum muncul pun masih hidup, tambah lebih senang daripada kenal sama Arif gitu ya. Tambah bikin susah itu. Ya. Nah, bagaimana nggak susah? Disuruh nikah belum siap. Mau nikah sama orang lain jangan, sama aku aja, katanya kan. Misalnya gitu ya. Makanya dia ngejar target itu. Udahlah nggak apa-apa, nggak ada sewa orang, yang penting makanan jalan terus gitu kan. Ngambil makanan itu ya, jalan terus gitu ya. Jadi itu artinya alhamdulillah. Dikatakan alhamdulillah itu segala puji, karena puji itu ada 4. Hamdun itu puji. Namanya hamdun qodimun li qodimin. Hamdu qodimin li qodimin. Memujinya Allah yang maha dahulu kepada Allah yang maha dahulu. Yaitu Allah memuji pada zatnya sendiri. Yaitu Allah berfirman, nikmal maula wa nikman nasir. Sebaik-baiknya Allah yang maha menguasai dan sebaik-baiknya Allah yang maha menolong. Maka Allah memuji pada zatnya ini disebut namanya yang pertama hamdu qadim li qadim.
pujinya zat yang maha dahulu kepada zatnya sendiri yang maha dahulu. Allah memuji pada zatnya sendiri. Allah berfirman misalnya subhanalladzi, maha suci dia, itu berarti memuji zatnya sendiri. Yang kedua, hamdun qadim li hadis, memujinya yang maha dahulu kepada yang baru, yaitu Allah memuji kepada nabinya misalnya, yaitu dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau adalah benar-benar atas budi pekerti yang agung. Allah yang maha qadim memuji makhluknya yang hadis, yaitu Allah memuji kepada Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, hamdu hadis li hadis, memujinya makhluk yang baru kepada yang baru. Hamdu hadis li hadis, seperti orang muslim memuji kepada Nabi. Misalnya nikmar rajulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang laki-laki itu adalah Nabi Muhammad. Itu namanya hamdu hadis li hadis, memujinya yang baru kepada yang baru. Orang Islam manusia biasa yang baru karena diciptakan, Nabi juga yang baru karena bukan Allah Maha Qadim, diciptakan oleh Allah, berarti hadis itu disebut hamdu hadis li hadis. Seperti kita memuji kalau marhaban itu, anta syamsun anta badrun. Nah, itu artinya engkaulah bagaikan